Ya, selamat pagi kawan murid semuanya. Pagi. Apa kabar kalian semua? Luar biasa, semangat-semangat semua ya. Ya, kita mulai kelas politik hari ini membahas perkembangan terkini sebuah negara yang dikelola semaunya. Ya, materi pelajaran kita hari ini adalah soal ilmu ekonomi ya. Ekonomi. Nah, yaitu beralihnya tujuan pembentukan BUMN, kawan murid sekalian. Beralihnya tujuan pembentukan BUMN. Yang tadinya BUMN itu didirikan adalah untuk memberikan. Untuk apa? Untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Sekarang seolah berubah menjadi area parkir tim pemenangan Pilpres. Oke, siapkan alat tulis kalian ya. Kita kembali setelah yang satu ini. Ya, kawan murid yang Pak Jo hormati, seperti kita ketahui, Menteri Badan Usaha Milik Negara alias BUMN, Pak siapa? Pak Erick Thohir. Mengangkat politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris PLN dan bergaji katanya sekitar 200 jutaan per bulan. Gimana? Ngiler nggak? Ya, selain Andi Arief, kawan murid sekalian, ada juga Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran yang bernama yang terhormat, yang mulia Bapak Burhanuddin Abdullah ditunjuk juga menjadi komisaris utama PLN. Jelas gajinya lebih gede. Luar biasa ya. Dua orang yang dijadikan pembesar di perusahaan listrik negara itu tentu saja membuat murid-murid di sekolah lain, anak sekalian. Murid-murid di sekolah lain itu menjadi kepo. Menjadi ingin tahu. Lalu setelah tahu siapa kedua orang ini, mereka yang kemudian bersatu sebagai netizen plus 62 itu rame-rame bersuara di sosial media. Berisik banget. Ini nih, baru kejadian lagi. Setelah kemarin ada artis mendadak yang tadinya itu hatersnya Jokowi Ma'ruf, tiba-tiba menjadi komisaris PT Pos. Hari ini juga dihebohkan dengan kehadiran dua public figur ini yang diangkat oleh Pak Erick jadi komisaris juga dan membuat heboh lagi. Luar biasa ya. Lalu apa suara mereka? Suara mereka banyak, macem-macem. Tapi rata-rata heran karena kenapa dua orang yang punya latar belakang bermasalah, masalahnya masalah hukum dan cukup fatal, bisa melenggang dengan mulus diangkat menjadi pengelola sebuah perusahaan yang dikenal rugi melulu. Apa masih kurang rugi nih PLN nih? Ya, kawan murid semua, coba bayangkan. Ketika ada perusahaan listrik negara satu-satunya yang memegang peran maha penting atas hajat hidup, kegiatan, dan bisnis seluruh masyarakat Indonesia. Tapi pengelolaannya, komisarisnya, diserahkan ke figur-figur yang belum tentu punya kapabilitas. Tapi justru punya jejak seorang pecandu narkoba, entah sudah sembuh atau belum. Ditambah lagi seorang mantan terpidana kasus korupsi. Kasus korupsi. Ini Pak Erick Thohir gimana sih? Maksudnya gimana? Masih merasa ruginya PLN ini kurang dalam, Pak? Kawan murid sekalian. Pak Burhanuddin Abdullah adalah bekas gubernur Bank Indonesia yang pernah mendekam di penjara Sukamiskin. Miskin, ya betul, di Bandung. Sebagai terpidana kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia 100 miliar, gede banget waktu itu. Ya, yang bebas bersyarat pada tahun 2010. Orang ini seangkatan dengan besannya SBY, yaitu Aulia Pohan, yang terlilit kasus yang nggak jauh beda dan juga di penjara. Ini yang satu Pak Burhanuddin. Lalu Andi Arief itu juga pernah bermasalah soal hukum. Ya, khususnya masalah narkoba jenis sabu. Dia digerebek polisi ketika sedang make sabu bersama seorang perempuan katanya yang bukan muhrim. Di Hotel Peninsula Jakarta Barat. Masih ingat ya? Ini
pelajaran ekonomi tapi juga ada sejarahnya, ya. Dan dari hasil pemeriksaan polisi, Pak Andi Arief yang terhormat ini terbukti sebagai pengguna aktif narkoba jenis sabu. Dia sempat ditahan dan tentu saja tetap diselamatkan oleh partainya. Kawan murid bisa bayangkan, kalau kalian lulus nanti, lalu melanjutkan kuliah atau langsung kerja, itu ada yang namanya persyaratan standar yang sudah sangat umum, yaitu kalian akan diminta untuk menyerahkan SKCK alias Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Dulu disebut juga sebagai surat kelakuan baik. Itu untuk pekerjaan levelnya OB sekalipun, biasanya diminta. Untuk level pekerjaan bawah saja, itu diminta. Karena mungkin perusahaan tempat melamar itu khawatir kalau sampai memasukkan orang dengan masa lalu yang hitam. Hitam. Bayangkan, itu untuk posisi jabatan yang bisa dibilang biasa-biasa saja. Lalu apa alasan sebuah BUMN yang dibiayai oleh duit rakyat, yang punya misi salah satunya adalah mengembangkan perekonomian nasional, mengelola aset bertriliun-triliun, lah kok dipercayakan kepada orang yang jejaknya bermasalah, parah. Atau mungkin mereka sudah punya SKCK juga ya, tapi yang ini beda. SKCK ini beda, yaitu syarat kelakuan capai komisaris. Padahal ya, Andi Arief ini adalah salah satu orang yang menjuluki Pak Prabowo, presiden terpilih, sebagai Jenderal Kardus. Itu dulu, sebelum satu kubu. Tapi dari sekian kekecewaan publik soal mantan napi koruptor dan pengguna narkoba, kok bisa jadi pejabat tinggi di BUMN? Yang paling menggelikan adalah bahwa kenapa mantan napi koruptor dan pengguna narkoba gak bisa jadi komisaris PLN, Om? Katanya begitu. Orang anak kecil yang belum cukup umur saja bisa jadi wapres. Jadi gara-gara keluarga Pak Jokowi yang terhormat, yang mendadak jadi pejabat dengan menghalalkan segala cara-cara, bahkan membegal konstitusi itu, kemudian memang makin kesini kualitas pejabat kita jadi makin caur. Dan saya yakin kelucuan atau malah kesedihan kondisi negara ini akan makin lucu ke depannya nanti, gara-gara itu tadi. PLN ini sering dirundung masalah keuangan, mulai dari isu hutang sampai 500 triliun, korupsi, rugi melulu, baik masalah di daerah apalagi di pusat. Dan saya dengar PLN itu baru bebenah untuk menjadi lebih baik. Malah disodorin dengan figur-figur yang bermasalah. Tentu kita kritik ya, sebagai warga negara pembayar pajak yang taat, kita harus mengkritik kebijakan-kebijakan yang kira-kira semaunya sendiri. Kadang saya juga heran. Sebagai pemain tunggal listrik se-Indonesia, harusnya PLN ini tidak pernah rugi, apalagi sampai hutangnya menumpuk, karena memang nggak ada saingan apa-apa. Justru sekarang kebutuhan listrik masyarakat tuh makin luas, karena apa-apa sudah beralih ke tenaga listrik. Tapi kenapa PLN kok bonyok melulu? Menurut asumsi Pak Jo, ya, kawan murid sekalian, PLN memang harus di tangan profesional yang punya kemampuan luar biasa. Jangan diserahkan PLN kepada misalnya kepada aktor politik atau malah mantan koruptor. PLN harus jadi perusahaan yang bukan hanya menghasilkan laba bagi negara, tapi juga terhindar dari dijadikan sapi perahan para elit. Jangan jadikan PLN sebagai sarang balas budi kepada figur-figur yang dirasa berjasa di Pilpres. Jangan jadikan BUMN sebagai mata uang untuk membayar balas budi kepada pendukung sebuah kontestasi. Kalau mau jual BUMN untuk jadi lahan para relawan, sebaiknya dibuatkan khusus satu BUMN yang isinya relawan semua. Mulai dari pekerja bawah, direktur sampai komisaris. Kandangin jadi satu, pasti seru. Tapi BUMN yang lain biarkan berfungsi sebagaimana tujuan awalnya, yaitu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Bukan sarana buat kado ucapan terima kasih kepada aktor-aktor politik yang belum tentu mampu kerja, tapi sudah pasti bisa jadi ajang
bancakan dan buang-buang duit negara. Stop mengacak-acak BUMN demi keuntungan kelompok tertentu. Kalau BUMN itu rugi, dari rakyat, menteri, sampai presiden pasti malu. PLN harus jadi perusahaan yang benar dan nggak rugi melulu. Jangan sampai BUMN berubah singkatan jadi badan usaha milik nenek lu. Demikian kelas politik, saya Pak Jo. Aman kan?